Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan mata kuliah pendidikan agama yang diampu oleh Bapak Ferry Mulyanto, SPDI, MPDI. Adapun tema kali ini bab 9 yang berjudul Islam dan Sosial Masyarakat. Nama kami Siti Nurulai Solehatinisi. Makalah berjudul Islam, Ilmu Sosial dan Masyarakat Sipil. Hubungan antara ilmu sosial dan masyarakat sipil. Masyarakat sipil terdiri atas lembaga daya masyarakat, serikat-serikat pekerjaan, lembaga-lembaga profesi dan lembaga-lembaga perdagangan, badan-badan keagamaan, kelompok manusia, kelompok budaya, perkumpulan olahraga dan lembaga-lembaga lainnya. Sebagian tugas penting antar mereka adalah mengawasi, meneliti, menilai, dan menjelaskan kebijakan pemerintah. Mendesak pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan atau menjalankan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan kelompok-kelompok kepentingan tertentu, kelompok-kelompok penekanan ataupun rakyat pada umumnya. Kita dapat memahami manfaat ilmu sosial pada pembentukan masyarakat sipil melalui dua peranannya, yaitu peranan langsung dan peranan tidak langsung. Peranan langsung adalah keterlibatan para ilmuwan sosial atau ilmu sosial secara langsung dalam kegiatan masyarakat sipil. Hasil penelitian ilmiah disebarluaskan dan digunakan untuk memperjuangkan atau mempertahankan sesuatu, dan yang didapat dalam proses penelitian serta pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu sosial digunakan oleh individu dan kelompok. Dalam masyarakat sipil, untuk melakukan perubahan tertentu dalam masyarakat, untuk mendesak pemerintah melakukan perubahan. Dalam peranan tidak langsung, ilmuwan sosial dan cendekiawan lainnya menyadari masyarakat akan adanya permasalahan tertentu di satu pihak dan mengakibatkan perubahan dalam sikap ataupun pandangan masyarakat di lain pihak. Hasilnya bukanlah perubahan dalam hal-hal tertentu, melainkan perubahan budaya secara tidak langsung. Ilmu sosial membekali warga masyarakat dan pendidikan, melatih mereka berpikir kritis dan memperkenalkan sebagian aspek kehidupan sosial. Peranan agama Islam dalam hubungan antara ilmu sosial dan masyarakat sipil berkaitan dengan keterlibatan secara langsung ilmu sosial dalam aktivitas masyarakat sipil. Peranan Islam dalam arti suatu sistem keagamaan yang terdiri dari ilmu dan amalan adalah memberikan panduan, pembimbingan, dan mengarahkan para peneliti dan aktivis dalam memilih topik penelitian ataupun masalah yang ingin diperjuangkan. Pemilihan topik atau masalah itu harus memperhatikan kepentingan masyarakat Muslim ataupun Islam. Hal ini memerlukan standar yang relevan dalam menentukan masalah yang akan dibahas. Misalnya, apakah kita mendesak pemerintahan akan menerima pencerahan sebagai hal yang sah melalui SMS atau short message service, atau menyelesaikan masalah peningkatan angka perceraian? Masalah mana yang merupakan masalah sosial bagi masyarakat Islam? Menurut pandangan saya, tidak ada undang-undang yang membenarkan perceraian melalui SMS tidak akan menjadi masalah sosial yang berat. Sebaliknya, tingginya angka perceraian merupakan gejala sosial yang seharusnya diperhatikan oleh aktivis masyarakat sipil.
Walaupun disetujui bahwa pembangunan hanya akan berguna jika melibatkan keikutan serta penuh warga negara penentuan kebijakan publik, yaitu keterlibatan lembaga-lembaga swadaya, masyarakat, lembaga-lembaga profesi, serikat pekerjaan, dan lain-lainnya. Sampai sejauh manakah ilmuwan sosial mempengaruhi kelompok-kelompok tersebut? Hal ini masih menjadi pertanyaan, namun kelompok-kelompok tersebut tidak akan ada berfungsi dan baik jika tidak menggunakan penelitian ilmiah modern untuk mendukung perubahan. Jika ilmuwan sosial terapan memang lebih sesuai, seharusnya melakukan kerjasama yang lebih dalam antara kelompok itu, ilmuwan sosial dan lembaga pemerintahan. Kenyataan menunjukkan hal sebaliknya, yaitu untuk keasingan cendekiawan dan ilmuwan dalam Islam dari lingkungan nyata mereka. Saya akan membahas masalah contoh dari keterasingan ini, yaitu mengenai ilmu ekonomi Islamik atau Islamic Economy. Berkaitan dengan keterlibatan secara tidak langsung ilmu-ilmu sosial dalam aktivitas masyarakat sipil, peranan ilmu sosial dan cendekiawan Islam adalah penyadaran masyarakat atau masalah-masalah tertentu yang memunculkan ke kalangan umat Islam, yaitu sejauh manakah mereka berhasil dalam tugas penyadaran tersebut akan dibahas dalam bagian-bagian selanjutnya dan mengacu pada masalah ideologi dan utopia serta konsep masyarakat sipil. Ilmu ekonomi Islam telah dijelaskan bahwa masalah keterlibatan merupakan hal yang belum dapat diatasi, sehingga saat ini telah jelas pula kita berbagai teori kajian mengenai pembangunan ekonomi publik, yaitu munculnya sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua tidak dapat memberikan solusi untuk berbagai masalah yang dihadapi oleh negara-negara. Studi pengenalan bangunan bahkan memberatkan negara-negara terbelakang tersebut karena menimbulkan suatu masalah baru, yaitu masalah kejiplakan model pembangunan serta teori-teori yang berasal dari Barat. Akibatnya ilmuwannya tidak sesuai atau relevan dalam dunia ketiga diberikan oleh ilmuwan dan para penentu kebijakan kita dan dilaksanakan tanpa dikritik. Situasi seperti itu merupakan reaksi balik di kalangan sebagian ahli ekonomi di negara-negara seperti Pakistan, Arab, Saudi, Iran, dan Malaysia yang berusaha untuk mengislamisasikan ilmu ekonomi. Menurut Abdul Rauf 1984, Aston 1984, dan Syari'i Ati 1980, ilmu ekonomi Islam dimunculkan sebagai ekonomi Islam untuk membangun negara-negara Islam. Pada umumnya, ekonomi Islam ini adalah ekonomi mikro dan ekonomi makro. Peran-peran ekonomi Islam tidak memilih perhatian yang cukup besar terhadap masyarakat, pembangunan, dan ekonomi makro Islam. Teori-teori yang ada tidak begitu berbeda dengan teori-teori ekonomi dari Barat. Lihat M.S. Khan 1986, M.S. Khan 1990, Siggy dan zaman 1989A, 1989B, Zakra 1983. Misalnya teori-teori yang berusaha untuk menjadikan ekonomi bersih dari riba ataupun bunga menggunakan model Keynesian ISLM, Investment Saving Liquidity Money, berhasil menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam tanpa riba dilaksanakan, tetapi pada tahap teorisme saja, yakni melalui teori-teori yang abstrak. Pendekatan ISLM digunakan untuk
menentukan GDP, Gross Domestic Product. Tenaga kerja, penggunaan tingkat bunga dan tingkat harga. Banyak contoh lainnya yaitu di bidang ekonomi makro dan ekonomi mikro. Islam menunjukkan ekonomi Islam bagian dasar berdasarkan pada ekonomi Keynes dan neoklasik. Demikian presentasi kami kali ini. Makalah ini kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami cukupkan sekian. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.